Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi tentang 3 macam puasa menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana di dalamnya terdapat bahasan tentang puasa versi syariat dan versi tarikat. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, mari kita belajar sama-sama untuk menambah hasanah keilmuan kita. 3 macam puasa menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, oleh Miftah Yusuf Pati, pada hari Senin, tanggal 28 Maret tahun 2022 pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Dinukil dari sindonews.com pada bulan Ramadan, Maret tahun 2024. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan puasa ada 3 macam, yaitu puasa syariah, puasa tarikah, dan puasa hakikat. Masing-masing puasa ini memiliki derajat atau tingkatan tersendiri. Puasa syariah adalah menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh di siang hari, ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sir Al-Asrar. Menurut bahasa, puasa berarti menahan diri. Menurut syara, adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari, karena perintah Allah semata, dengan disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Jadi konsep puasa syariah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kurang lebih sama dengan pendapat para ulama lainnya. Rukun puasa syariah ada 2, yaitu niat berpuasa di malam hari, sebelum fajar shadiq. Adapun niat puasa sunnah, boleh dilakukan di pagi hari, dan meninggalkan segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Sedangkan hal-hal yang membatalkan puasa ada 7, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam lubang rongga badan dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid dan nifas, jima di siang hari, atau ketika terbit fajar shadiq, gila walaupun sebentar, mabuk atau pingsan sepanjang hari, dan murtad. Konsep puasa syariah menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini, tidak jauh berbeda dengan ulama lainnya. Konsep puasa tarikah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, sedangkan puasa tarikah, adalah menahan seluruh anggota badan secara lahir maupun batin, siang maupun malam, dari segala perbuatan yang diharamkan, yang dilarang, dan sifat-sifat tercela, seperti ujub, sombong, bakil, dan sebagainya. Semua itu dapat membatalkan puasa tarikah. Puasa syariah terbatas waktu, sedangkan puasa tarikah dilakukan seumur hidup. Puasa tarikah ini tingkatannya lebih sulit dibandingkan dengan puasa syariah karena tidak hanya menahan lapar, haus, dan perbuatan maksiat saja, tetapi juga menahan seluruh anggota badan dari perbuatan yang diharamkan Allah. Misalkan tangan tidak boleh digunakan untuk perbuatan zalim, mulut tidak boleh berkata yang tidak bermanfaat, dalam hati tidak boleh ada sifat ujub, dengki, sombong dan sebagainya, telinga tidak boleh mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, mata tidak boleh melihat sesuatu yang diharamkan, dan masih banyak lagi. Banyak orang yang berpuasa, tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja, ia tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada pula ungkapan, banyak yang berpuasa, tetapi berbuka, banyak yang berbuka, tetapi berpuasa. Ujar Syekh Abdul Qadir. Arti dari banyak yang berbuka tetapi berpuasa, menurut Syekh Abdul Qadir adalah orang yang perutnya tidak berpuasa, tetapi menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan terlarang dan menyakiti orang lain. Syekh Abdul Qadir mengutip 2 hadis qudsi, puasa itu untukku, dan akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis qudsi yang lain, bagi orang yang berpuasa, akan mendapat 2 kebahagiaan. Pertama ketika berbuka, kedua ketika melihat aku. Menurut Syekh Abdul Qadir, ulama ahli syariah dan ahli tarikah berbeda pendapat tentang hadis di atas. Menurut ahli syariah yang dimaksud dengan berbuka adalah makan saat matahari tenggelam,
sedangkan ru'yah yang mereka maksud adalah melihat hilal untuk menentukan jatuhnya hari raya Idul Fitri. Adapun pengertian menurut ahli tarikah, berbuka ialah kebahagiaan saat masuk surga, saat mencicipi semua kenikmatan surga. Yang dimaksud dengan ru'yah menurut ahli tarikah ialah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara nyata pada hari kiamat dengan pandangan siri. Semoga dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ia menganugerahkan kepada kita untuk bisa melihatnya. Konsep puasa tarikah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini sejalan dengan pemikiran Imam Ghazali. Imam Ghazali tidak melulu memandang puasa sebagai ibadah badaniyah, oleh karena itu, gagasannya tentang rahasia puasa pun menyadarkan kita akan pentingnya menunaikan ibadah puasa secara lahir batin. Berikut ini 6 rahasia puasa menurut Imam Al-Ghazali, yang ditulis dalam kitab fenomenalnya, Ihya Ulum ad-Din. Pertama, adalah menundukkan mata dan mencegahnya dari memperluas pandangan, ke semua yang dimakruhkan, dan dari apapun yang melalaikan hati, untuk berzikir kepada Allah. Kedua, menahan telinga dari mendengar hal-hal yang dimakruhkan, karena semua yang haram diucapkan, haram pula didengarkan. Allah menyamakan antara mendengar dan memakan perkara haram. Sammauna lil kazibi akaluna lissuh. Ketiga, mencegah bagian tubuh yang lain, seperti tangan dan kaki dari tindakan-tindakan dosa, juga mencegah perut dari makan barang syubhat, ketika berbuka. Mana mungkin bermakna, orang berpuasa dari makanan halal, lalu berbuka, dengan makanan haram, ibaratnya seperti orang yang membangun gedung, tetapi menghancurkan kota. Nabi Muhammad pernah bersabda, banyak sekali orang yang berpuasa, namun yang ia dapat hanya lapar dan haus, ia adalah orang yang berbuka dengan haram. Ia yang berpuasa, lalu berbuka dengan memakan daging sesama, yaitu dengan gibah. Keempat, adalah tidak memperbanyak makan ketika berbuka, mengisi perut dan mulut, dengan tidak sewajarnya. Maka, apalah arti puasa, jika saat berbuka seseorang mengganti apa yang hilang, ketika waktu siang, yaitu makan, bahkan, justru ketika Ramadan, makanan akan lebih beragam. Apa yang tidak dimakan di bulan-bulan selain Ramadan, malah justru tersedia saat Ramadan, padahal, maksud dan tujuan puasa ialah, mengosongkan perut dan menghancurkan syahwat, supaya diri menjadi lebih kuat, untuk bertakwa. Supaya hati setelah berbuka, berguncang antara khauf, atau takut, dan roja, atau mengharap, karena, ia tidak tahu apakah puasanya diterima, dan ia menjadi orang yang dekat dengan Allah, ataukah puasanya ditolak, dan ia menjadi orang yang dibenci. Dan seperti itulah adanya, di seluruh ibadah, ketika selesai dilaksanakan. Puasa hakikat. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, adapun puasa hakikat adalah, menjaga kolbu dari mencintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjaga rasa atau siri, agar tidak mencintai musyahadah pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siri itu berasal dari cahaya Allah, sehingga tidak mungkin condong kepada selain Allah. Bagi orang yang berpuasa tarekat, di dunia ini maupun di akhirat, tidak ada yang dicintai, diingini, dan dicari, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kolbu dan siri terjatuh, untuk mencintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka batallah puasa tarikahnya, dan ia harus melakukan qada dengan kembali mencintai Allah, dan menemuinya. Pahala dari puasa hakikat ini, adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa hakikat ini, adalah tingkatan tertinggi, yang dicapai seseorang. Orang yang melaksanakan puasa, sesuai dengan konsep puasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, akan berdampak pada psikologisnya. Orang yang berpuasa seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, akan selalu terhindar, dari perbuatan dosa. Bagaimana tidak, setiap anggota badan yang selalu kita gunakan untuk beraktivitas,
akan terus terjaga jika mengikuti konsep puasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tangan, kaki, dan anggota badan yang lain ikut berpuasa, sehingga puasanya tidak hanya sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan syahwat yang lain, yaitu syahwat berbicara, syahwat tidur, dan lain-lain. Sehingga ia akan terjaga dari perbuatan dosa, dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Jadi, psikologisnya orang yang berpuasa, sesuai dengan konsep puasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, akan menjadi sehat. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian, bahasan wawasan tentang bagaimana puasa mulai dari puasa jasmani, atau pelatihan jasadi, hingga puasa rohani, atau yang sesungguhnya. Begitulah memang aslinya puasa, kita harus puasa terus-menerus selama hayat masih dikandung badan. Adapun bulan Ramadan yang terus berulang setiap tahun, salah satu fungsinya adalah sebagai sarana pelatihan baik fisik maupun mental atau psikologis, dan tentunya pelajaran, mulai dari sebagai pengingat sampai pendidikan dari generasi ke generasi, mulai dari makna dangkal sampai makna hakiki bagi orang-orang yang berpikir atau diberi petunjuk. Dan yang terpenting adalah, kita sanggup mempraktekkannya. Terima kasih. Admin cukupkan sekian untuk bahasan kali ini, semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya. Khususnya buat admin sendiri yang tentunya masih belajar dan terus belajar, umumnya bagi sobat-sobat semuanya. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.